Hai semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. UTBK Gelombang 2 dimulai 26 April sampai 2 Mei 2021. Pengalaman Gelombang 1, 27.000 peserta UTBK gagal. Bahkan sebelum UTBK ada yang udah gagal loh. Tuh ini berita-beritanya, 27.000 peserta UTBK SBMPTN gugur, tak ada kesempatan kedua. Kompak, tak hadiri UTBK SBMPTN, 27.000 calon mahasiswa dinyatakan gugur. 27.000 peserta UTBK se-Indonesia dipastikan gagal. 27.000 peserta UTBK SBMPTN gugur karena tidak hadir saat ujian. Sebanyak 27.000 peserta UTBK gelombang pertama dinyatakan gugur. 27.000 peserta UTBK gugur di gelombang pertama. 27.000 peserta UTBK SBMPTN gugur. 27.000 peserta UTBK SBMPTN gugur, tak ada kesempatan kedua. Sama ya seperti berita sebelumnya. 27.000 peserta UTBK SBMPTN gugur, tak ada kesempatan kedua. Dari 780.000 peserta yang udah mendaftar UTBK SBMPTN dibagi dua gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah ini evaluasi dari gelombang 1, 27.000 peserta UTBK udah gagal UTBK SBMPTN. Yang ikut gelombang 1 kan udah 50% lebih dari 780.000 dari pendaftar. Berarti sisanya akan ikut di gelombang kedua. Kita masih menunggu gelombang 2, berapakah peserta yang tidak hadir. Pengalaman 2020 untuk peserta yang tidak hadir sebanyak 50.821 peserta. Jadi kemungkinan prediksi peserta yang tidak hadir untuk UTBK tahun ini hampir sama seperti tahun 2020, karena dari gelombang 1 aja udah mencapai 27.000. Belum lagi ditambah untuk yang melanggar tata tertib. Nah, untuk pelanggaran tata tertib ini, pemberitahuannya itu ketika kalian nanti setelah pengumuman SBMPTN bakal dapat yang namanya sertifikat UTBK. Kalau sertifikat UTBK kalian nggak keluar, berarti kalian dicatat melakukan pelanggaran. Dan resikonya udah pasti gagal SBMPTN. Kalian harus menjaga kesehatan. Ada misalnya sebelum UTBK swab, ternyata hasilnya positif. Malah nggak bisa ikut UTBK kan? Jangan panik, tetap tenang, keep calm. Misalnya kalian dengar omongan-omongan dari yang udah UTBK dari gelombang 1, ya udah bodo amat. Gak usah diladenin, biarin aja. Misalnya nih lagi rame masalah IRT. Ada yang bilang kalau IRT gelombang 1 bakal lebih tinggi dari gelombang 2. Ada juga yang bilang gelombang 2 soalnya lebih sulit atau lebih kompleks dari gelombang 1. Ada juga yang bilang nilai UTBK gelombang 1 sudah diproses, tetapi LTMPT menyanggah hal ini dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. IRT itu apa sih? IRT itu penilaian untuk UTBK. Sistemnya IRT seperti ini. Misalnya ada suatu soal. Nah, soal itu kalau bisa dijawab oleh banyak peserta, berarti tergolong soal yang mudah. Dan nilai untuk soal itu kecil. Misalnya lagi ada suatu soal. Nah, yang jawab benar tuh sedikit. Nah, nilainya untuk soal itu tinggi. Siswa yang dapat menjawab soal itu dengan benar mendapat nilai yang tinggi. Berarti soal itu tergolong soal yang sulit. Jadi kita tidak bisa memprediksi saat kita mengerjakan UTBK, ya udah kerjakan. Kita nggak tahu soal itu tergolong sulit, tergolong mudah, relatif gitu loh. Bagi kita itu sulit, bisa jadi bagi orang lain itu soalnya mudah. Nah, itu nanti bakal terdeteksi pada saat penilaian UTBK menggunakan IRT. Untuk strateginya gimana ya kembali ke diri kalian masing-masing gitu. Kalian boleh mengatur strategi. Gimana nih caranya aku atur strategi supaya bisa dapat ngelatih di UTBK. Terus ada juga yang sudah menanyakan ke LTMPT apakah benar gelombang 1 itu udah keluar nilainya, udah dinilai gitu kan UTBK-nya. Jawaban dari LTMPT tuh belum, menunggu gelombang 2 ya. Jadi kita nggak tahu apakah penilaiannya itu per gelombang atau keseluruhan. Jadi selain kita berusaha, kita juga harus tetap berdoa ya guys. Semoga nanti hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Untuk gelombang 2 nggak usah panik, nggak usah overthinking. Karena yang pengalaman tahun 2020 banyak gelombang 2 yang lolos di UTBK gitu kan. Banyak banget. Dan nilai gelombang 2 juga banyak yang tinggi-tinggi juga kemarin di UTBK 2020. Jadi nggak usah menghiraukan hal-hal seperti itu. Fokus dengan UTBK kalian.
Percaya dengan kemampuan diri sendiri, gak usah terlalu memperhatikan orang itu belajarnya sampai mana, siapanya gimana orang lain, gak usah dicari tahu, yang penting kita harus tahu kesiapan diri kita sendiri sampai mana. Terus waktu belajar kalian kan lebih lama, berarti harus lebih siap. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya sebelum UTBK ngapain aja sih? Aku udah buat videonya di video yang ini. Habis ini ditonton ya. Lalu ada juga perlengkapan-perlengkapan yang wajib kalian bawa untuk UTBK sudah aku buat juga. Di sana udah aku jelasin secara lengkap dan detail. Jangan lupa ditonton juga ya. Lalu, alur pelaksanaan UTBK gimana sih? Pada saat hari H UTBK ngapain aja? Udah aku buat videonya juga di video yang ini. Pokoknya saat UTBK harus siap materi, siap mental, dan siap fisik. Jangan lupa cek lagi perlengkapan-perlengkapannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang lupa. So, semangat bagi kalian yang UTBK di gelombang kedua, dan selamat berjuang! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!